kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah bertata di atas pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami menjadi rupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bagaimana Engkau sudah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Itu adalah juga kasih anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan juga sebagaimana kami ada, itu juga bukan suatu yang kebetulan. Engkau mempertemukan hamba-Mu di tempat ini, biarlah itu semuanya Tuhan, Engkau yang berbicara atas kami Tuhan. Melalui firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara atas kami semua, sehingga pada waktu firman ditaburkan, biarlah itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau yang berbicara atas kami, sembunyikanlah hamba-Mu di balik sayap-Mu ini Tuhan, di balik kuasa-Mu ini Tuhan. Dan kami duduk dengan manis, untuk dapat mendengar apa yang menjadi nasihat yang akan Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk semua. Oke. Shalom semua. Saya baru pertama, ini untuk saya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, jadi saya baru pertama kali di sini. Nama saya Roni. Ya, sebetulnya saya ini termasuk orang yang cukup serakah, karena nama 3 orang dijadikan 1. Ya, saya nggak tahu mama saya kasih nama saya kok begitu banyak. Jadi sebetulnya nama menurut akta lahir saya itu sebetulnya Bambang Suyanto. Ya. Tetapi pada waktu saya kecil, saya ini sering sakit-sakitan. Badan saya ini kurus kecil. Ya kan? Jadi akhirnya sama mama saya dikasih nama panggilan Roni. Begitu kan? Jadi akhirnya nama Roni itu terpakai sampai dengan sekarang. Jadi sehingga akhirnya saya merubah kakak dan semuanya. Begitu kan? Jadi Roni itu juga nama, Bambang itu juga bisa dipakai untuk orang, Suyanta juga dipakai. Jadi 3 nama orang saya kumpulin jadi 1 untuk dipakai kepada saya sendiri. Roni, Bambang, Suyanto. Ya, nama baptis saya sebetulnya saya sudah ada, cuman saya jarang pakai namanya. Jadi nama baptis saya adalah Samuel, tapi saya jarang menggunakannya. Ya, kenapa nama baptis saya Samuel? Karena saya berpikir pada waktu itu dibaptis, kenapa saya pakai nama Samuel? Karena nabi ini nabi kecil. Ya kan, badannya kecil, parasnya elok, ya kan? Dan dipakai Tuhan sejak kecil. Ya, jadi kenapa saya pakai nama Samuel pada waktu itu? Jadi dalam hati saya kepingin seperti Samuel. Begitu kan? Jadi itu nama baptis saya, dan saya bergereja di Surabaya juga. Ya, jadi di salah satu gereja, saya nggak mau sebut nanti dipikir saya promosi, ya susah nanti kalau saya promosi. Tapi saya bergereja di cukup besar di Surabaya di sini, cuma tidak segereja dengan Pak Regi, ya kan? Pak Regi di satu gereja yang di sana, tapi saya berseberangan di gereja. Jadi pelayanan saya di sana cukup lama. Saya di sana itu kurang lebih sekitar 2005, berarti sekarang ini hampir 21 tahun ya kalau enggak salah ya. 21 tahun ya. Ya, di sana saya ada di sana. Tapi sekarang ini saya sudah, jadi kami melakukan regenerasi. Jadi yang tua-tua sudah harusnya dipinggirin semua, gitu kan? Sudah harus legowo untuk mundur, ya. Termasuk salah satunya saya. Jadi karena saya sudah harusnya pensiun, umur saya sudah lumayan cukup banyak, ya. Jadi ada orang bilang saya sih masih sweet gitu kan, tapi sweetnya itu sweetda. Jadi bukan sweet 17, sweet saya itu sweetda. Jadi umur saya 60 tahun. Tahun ini umur saya 60 tahun, nanti di Oktober. Jadi sudah cukup tua, sudah waktunya untuk lengser. Sekarang di gereja kami banyak dipimpin oleh anak-anak muda. Seperti itu, sehingga akhirnya berapa tahun yang lalu, sekitar 5-6 tahun yang lalu, karena adanya generasi itu, waktu saya banyak nganggur. Nah, karena saya banyak nganggur,
akhirnya saya banyak pelayanan di daerah. Jadi karena passion saya di desa, jadi kami ini saya pelayanannya banyak di desa, di gereja-gereja kecil di desa. Ya. Jadi tapi kebanyakan di daerah Jawa Timur bagian barat. Di Jawa Timur bagian barat, jadi mulai dari Pare, Wates, Bromo itu saya juga kami pernah di sana. Kediri ya, di Kediri kami mempunyai panti asuhan ya, di salah satu gereja, dan kebetulan kami ada panti asuhan di gereja tersebut. Dan sekarang ini kami punya anak asuh terakhir 31 ya, bukan 37 ya, 31 anak asuh kami dari berbagai daerah. Tapi terutama yang paling banyak itu ada di mana? Di Sumba. Ada Sumba, ada Nias, terakhir Papua. Ya, jadi Papua itu anaknya kecil-kecil, hitam-hitam gitu kan ya. Kasihan mereka. Mereka itu sebagian tidak punya orang tua. Sehingga gereja di sana meminta kepada kami untuk dititipkan di sini, untuk disekolahkan. Ya. Jadi mereka itu orang tuanya meninggal karena apa? Karena perang suku. Jadi di daerah Nabire itu masih pelosok itu banyak perang suku masih. Jadi akhirnya ya kami tampung, kami sekolahkan semuanya. Dan sekarang ini ada dari 47 orang, dari 6 orang, kemudian bertambah terus sampai 47. Lalu kemudian mereka sebagian sudah pulang ke Nias. Jadi sekarang total ada 31 anak yang kami asuh. Ya. Jadi pelayanan kami kebanyakan di situ. Itu kemudian apa lagi ya? Enggak perlu ya? Sudah cukup ya mengetahui saya ya? Gitu. Jadi sekarang ini saya banyak pelayanan di desa. Ya. Dan juga beberapa waktu yang lalu saya juga diminta sama Koregi, mungkin Koregi sering ya ke sini ya. Jadi Koregi sering ke sini di bawah Yayasan YBB. Nah, waktu itu saya sudah berapa bulan yang lalu saya sudah diminta untuk ke sini. Nanti kapan siap ya melayani di sini? Saya bilang oke, nggak apa-apa, siap gitu kan. Saya juga sering ketemu kalau di PD ya sama beliau ini kan ya. Jadi saya bilang oke, nggak apa-apa. Nah kebetulan nggak taunya hari ini saya diminta untuk melayani di sini ya. Saya pikir itu puji Tuhan ya. Sebetulnya saya juga pernah melayani di daerah sini. Saya pernah cerita-cerita ya waktu itu ya. Cuma saya pikir itu pikiran saya itu yang agak di sana. Jadi ini masih lurus lagi terus perempatan yang belok ke kiri itu ke arah Duku Kupang Timur ya. Itu lurus lagi sedikit. Kurang lebih sekitar dari situ enggak sampai 30 meter. Ada kampung di situ. Nah, saya ada pelayanan di situ dulu satu. Gerejanya saya lupa. Gereja GPPS atau GPDI, saya lupa. Tapi gembalanya agak tua. Mungkin Pak Rudi tahu di sana. Ada 2 gereja di kampung itu. Bukan ibu, bapak yang gembalanya itu banyak jemaatnya banyak yang senior. Ya. Saya lupa itu namanya. Prata mungkin kalau nggak salah. Iya. Nah, itu saya pernah sekali. Nah, saya pikir kurang lebih kalau ini di tempat ini saya pikir deket-deket situ. Nggak taunya saya dikasih Sherlock sama Koregi. Oh, di sini saya bilang gitu. Oh, ya. Jadi ya saya pernah di sana sekali gitu. Itu apalagi tentang saya? Jadi cukup ya. Apalagi ya? Oh ya. Jadi mungkin sekarang ini saya harus beritahukan dulu supaya jangan nanti salah sangka. Jadi saya sharing firman Tuhan itu mohon dimaklumi. Karena saya ini biasanya kalau sharing firman Tuhan itu agak sedikit mengajar, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi passion saya mengajar, dan saya kebetulan juga, bukan kebetulan,
ya puji Tuhan saya mantan dosen, ya. Jadi sehingga pola saya itu untuk berkhotbah itu sepertinya mengajar, ya. Jadi saya mantan dosen di 2 STTT yang ada, satu di Solo dan satu lagi di Surabaya, ya. Di STT SA di Pondok Maritim itu saya diberikan kesempatan untuk mengajar di sana, tapi saya mantan. Karena pada waktu saya COVID itu saya mengundurkan diri, nggak mau, karena harus ada perusahaan yang harus lebih difokuskan untuk di situ. Ya, kemudian yang di Solo itu STT Berita Hidup. Nah, saya diminta tolong untuk mengajar di sana. Nah, tapi kalau yang STT Berita Hidup itu baru-baru aja saya diminta tolong oleh ketua STT-nya di sana. Seperti itu. Jadi gaya saya mungkin agak sedikit kayak seperti gaya mengajar, karena itulah background saya di situ, ya. Oke, apalagi ya, sudah ya. Oh, terakhir saya pelayanan di Solo, ya. Tuhan mengizinkan kami untuk pelayanan di Solo sejak berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu, ya. 2-3 tahun yang lalu kami dikasih kesempatan untuk mengajar di Solo, bukan mengajar, melayani di Solo, ya, di gereja sinodenya GKAI, juga ada GIA, ya. Jadi saya ini sebetulnya kalau mau bicara sinode, ya sama dengan Pak Rudi. Nah, kami ini orang GBI, orang karismatik, ya kan? Tetapi puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk mengajar hampir di semua sinode. Jadi saya pernah melayani di GPDI, saya pernah melayani di GSCA, saya melayani pernah di GIA, saya juga pernah melayani lagi di GKJW, ya. Lalu kemudian saya juga pernah melayani di GKPRS. Nah, ya kan? Ada di Surabaya di daerah Manukan. Itu. Jadi hampir beberapa sinode saya pernah melayani. Puji Tuhan, ya kan? Karena saya percaya kita jangan terlalu terkotak-kotak oleh sinode. Ya kan, sinode itu buatan manusia. Karena di dalam firman-Nya dikatakan bahwa kita semua adalah tubuh Kristus untuk saling melengkapi. Ya kan? Jadi saya tidak anti bahwa saya ini orang GBI. Jadi saya melayani hanya orang GBI, tidak. Ya, saya melayani semuanya. Ya, mengenai doktrin dan segala macam itu, ya kita janganlah bersinggungan dengan soal doktrin dan dogma. Ya kan? Sudah nggak usah kita ini tubuh Kristus kok. Ya, kita sebagai kepala, mereka juga sebagai kaki, mungkin juga sebagai tangan, kita saling melengkapi fungsinya, kan begitu ya? Oke, cuman itu saja, mungkin saya terlalu banyak, nanti saya nggak selesai, ya kan? Nanti saya kesaksian tentang diri saya sendiri. Oke, di sini kami ya ingin sharing firman Tuhan bahwa kita hidup harus di dalam kasih. Ya, berapa banyak, terutama anak-anak muda, ya di atas ini anak muda banyak ini. Tentang apa? Semuanya ini kan lagi demam, lagi ngetren drakor, iya kan? Ya ibu-ibu aja juga nonton, no. Jangankan ibu, saya juga kadang nonton. Ya, saya mengakui, saya bukannya so rohani, bunda, saya kita manusia gitu kan. Jadi saya juga kadang-kadang iseng-iseng gitu kan, kalau lagi nganggur gitu kan malam, ya nonton gitu kan, tapi nontonnya bukan nonton yang berlangganan, ya drakor. Nah sekarang ini setelah drakor itu dracin, drama Cina. Itu sekarang kan banyak. Dan hampir seluruh dari drama-drama drakor ataupun drama Cina itu kan selalu berbicara tentang cinta kasih, ya, tentang pengkhianatan, cinta kasih dan semuanya begitu ya. Tapi hampir seluruhnya drama itu bicara tentang cinta kasih. Ya. Nah, tapi mereka itu kan bercerita tentang cinta kasih kan hanya sebatas di situ saja. Ada yang merasa dikhianati, ada yang merasa selingkuh dan segala macam.
ya kan? Itu kan bentuk secara fisik. Ya sepertinya kita ini kan sudah terkena tren-tren seperti itu ya. Cilakanya kalau, ya ini celakanya kalau drama cinta ini dipahami dan akhirnya kita ini kadang-kadang seringkali ini kita terhipnotis atau terpengaruh oleh cerita dari dalam itu. Sehingga kita ini akhirnya jadi istilahnya punya pikiran negatif. Iya ini bojoku moro-moro nanti selingkuh ini gara-gara film ini. Jadi hati-hati kan seperti itu. Jadi sebetulnya memang drakor, dracin itu memang ada baiknya, tapi jangan dipahami, jangan disalahartikan gitu kan. Begitu ya. Nah, tetapi kita kesampingkan itu dracin dan drakor, ya kan. Tetapi di selama 2000 tahun yang lalu itu ada kasih cinta, kasih sejati yang pernah terjadi dan yang tak pernah lupa, dan itu terjadi sampai dengan sekarang ini. Yaitu apa? Di dalam Yohanes 3:16. Ya. Di dalam Yohanes 3:16. Apa di situ disebutkan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu terjadi 2020 tahun yang lalu. Tapi sebetulnya bukan 2020 tahun yang lalu. Sebetulnya itu sudah terjadi sejak Adam dan Hawa. Ya kan? Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Kasih Allah itu terus berlanjut di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa. Tetapi firman Tuhan yang menciptakan manusia itu untuk kekal. Tapi karena manusia jatuh di dalam dosa, dan itu akhirnya hilang. Tapi Tuhan tidak bisa, Allah tidak bisa mengambil firman-Nya, mengganti firman-Nya. Tapi Allah menggenapi firman-Nya dengan apa? Nubuatan tentang nabi-nabi. Mengenai Yesus Kristus yang nanti akan menjadi penyelamat, yang akan menebus dosa-dosa kita, yang akan memberikan keselamatan, dan yang akan memberikan kehidupan yang kekal. Dan itu terus terjadi, mulai dari nabi-nabi, ya, Nabi Yesaya, Nabi Mika, semuanya, ya kan? Bahkan Musa pun juga menubuat, Daniel juga, semuanya menubuatkan, ya. Dan itu akhirnya terjadi di 2020 tahun yang lalu, di mana Yesus lahir, ya, turun ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Dan di sini kasih Allah yang dipakai di sini itu adalah kasih apa? Agape. Ya kan? Agape itu adalah kasih tanpa batas, kasih tanpa imbal-imbal, kasih tanpa minta apa? Minta balas, ya. Itu kasih yang tulus ikhlas yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan dia mengorbankan, mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus dosa-dosa kita, menjadi juru selamat dan Tuhan bagi setiap kita, ya kan? Nah, di sini ada 4 ya, kalau kita menurut bahasa Yunani. Ya, di sini ada kasih keluarga itu storge. Ya. Berarti kalau kita punya anak, kita punya keluarga, itu berarti kasih yang kita pakai adalah kasih storge. Ya. Kemudian kasih fileo. Itu adalah kasih tentang kita punya teman, ya. Saya dengan Pak Rudi, dengan Ibu, ya kan? Itu kita pakai fileo. Kemudian ada berikutnya kasih. Kasih eros. Adalah kasih yang berbau nafsu, ya. Jadi hubungan tentang pria dan wanita itu biasanya berlandaskan, salah satunya adalah dengan kasih eros, ya. Nah, sedangkan di perjanjian lama sebetulnya ada beberapa kata kasih yang dipakai, tapi saya nggak disebutkan di sini. Hanya satu yang mungkin saya masih beritahukan,
ada kasih seperti agape tapi namanya adalah hesed. Hesed itu kasih sayang yang tidak terbatas. Bahasa Ibraninya hesed. Nah, itu yang dipakai di dalam perjanjian lama yang berbahasa Yunani. Ya, sedangkan di Yunani di perjanjian baru itu memakai kata agape. Ya. Baik, tapi sekarang pertanyaannya adalah seperti apa sih kenapa itu kasih? Seperti apa harus kasih itu? Ya kan? Kenapa kita harus mengasihi? Kenapa kita harus mengasihi? Nah, di sini kita akan belajar 3 hal. Ya. Belajar 3 hal. Yang pertama, mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Kenapa saya bilang mengasihi adalah perintah Tuhan? Ada ayatnya. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Jadi perintah lo ini. Jadi kita ini kadang-kadang sebagai orang Kristen, ya, ngomongnya orang Kristen, ngomongnya pengikut Kristus, tapi perintah tentang saling mengasihi tidak pernah dilakukan. Seringkali kita ini menjadi orang Kristen yang eksklusif. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang tidak mau bercampur dengan orang-orang di luar. Karena seringkali kita menganggap bahwa mereka itu adalah orang yang berdosa, yang tidak boleh dikumpulin, yang tidak boleh digaulin, yang tidak boleh didekati. Berapa banyak? Karena apa? Seringkali kadang kita ini takut. Aku nanti kalau kumpul sama orang itu jahat, nanti aku jadi ketularan jahat. Nanti kalau aku ikut jadi pembunuh, aku jadi pembunuh. Seringkali kita punya pemikiran-pemikiran seperti itu secara manusia. Ya. Tapi itu kan tidak dibenarkan oleh firman. Kalau kita mau mengorek lagi sebetulnya, ya, banyak kasihlah musuhmu, ya kan? Kan begitu banyak kan? Kalau kita mau melihat kata kasih aja di dalam Alkitab, berapa kali? Ada yang tahu? Berapa kali disebut kata kasih di dalam Alkitab? Ada berapa banyak? Ada yang mungkin yang tahu? Kata kasih di dalam Alkitab itu disebutkan 492 kali. 492 kali. Dan di dalam 457 ayat ada di dalam Alkitab. Tapi sebagian besar ada di dalam kitab perjanjian lama. Ya. Jadi begitu banyaknya kata kasih di dalam Alkitab. Jadi berarti apa? Kalau sudah begitu banyaknya berarti kata kasih ini penting harus kita kerjakan. Harus penting kita lakukan kata kasih ini. Terlepas apapun yang ada di depan kita. Orang itu sebrengsek apapun, sejahat apapun, tapi dikatakan di sini, aku memberikan perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Allah mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Hebat enggak? Hebat kan Allah kita? Kita nih ada apanya? Kita nih manusia ciptaannya. Dan kita ini berdosa, tapi Allah masih mengasihi kita semua. Ya kan? Lah, kenapa Allah yang sudah mengasihi kita, kenapa kita tidak mengaplikasikan itu kepada saudara kita? Ya. Apalagi kita disebut sebagai murid-muridnya. Ya. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita ini mau disebut murid enggak? Ya kan? Begitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ini perintah. Lakukanlah itu semua. Jangan sampai kita nanti ditolak. Ya, berikutnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 12.
Kembali lagi dikatakan di sini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, berulang-ulang kata kasih, dan itu berulang-ulang ada kata perintah. Jadi perintah ini, kalimat perintah ini kan bukan saran, bukan nasihat, bukan dorongan, tapi perintah. Perintah itu berarti harus diapakan? Harus dikerjakan, ya kan? Ini lagi, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi yang tadi awal, aku telah mengasihi kamu, ya kan? Berikutnya aplikasinya adalah kita kasihilah, gitu loh. Allah sudah mengasihi kita dan kita juga harus bisa mengasihi saudara-saudara kita, ya kan? Kasihlah seorang akan yang lain. Ya. Berikutnya, banyak kata-kata di sini ya. Kita akan belajar banyak. Jadi semoga tidak bosan. Banyak ayat nanti yang akan kita baca. Ya, silakan kalau mau dicatat. Ya. Oke. Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Setiap kali perintah, kita ini harus disuruh melakukan. Tapi kenapa kebanyakan dari kita semua tidak melakukan itu? Ya. Bagaimana? Termasuk kami, Skoregi, pelayanan ya di EBB. Awal-awal itu sekitar saya diminta tolong itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Jadi yayasan YIBB itu baru dibentuk. Ya, pendirinya Koregi. Kemudian pada waktu itu 3 orang. Jadi adalah Koregi, lalu istrinya Cititin, dan satu lagi teman kita namanya Marley. Mungkin kenal ya, Bung Marley ya, orang Ambon. Mereka bertiga melayani YIBB dari awal. Kemudian saya diminta tolong. Saya dipanggil, saya dikenalkan ke Koregi. Dia bilang sama saya, kau bisa bantu saya? Kami melayani di lapas karena kami ada kegerakan di situ. Kami mengasihi karena kami dasarnya adalah kasih kepada mereka yang ada di dalam. Aku bilang oke, nggak apa-apa, tidak masalah. Saya bantu melayani. Ya kan? Jadi saya dijadwal pelayanan di lapas, di rutan, ya, nggak tahu di Medaeng, di Porong atau segala macam. Nah kami semua karena ada basic mengasihi. Kami lihat mereka yang ada di dalam, ya kan? Kasihan, mereka kehilangan arah, mereka kehilangan kasih. Mereka mungkin berbuat pada waktu itu juga mereka karena kehilangan kasih, ya kan? Nah kami datang untuk memberikan kekuatan di dalamnya. Akhirnya lambat laun ya para mantan yang ada di dalam keluar bergabung dengan kami, jadi banyak sekarang. Dan sekarang saya sudah jarang untuk melayani karena banyak mantan-mantan ini sekarang jadi penginjil-penginjil yang hebat, ya. Jadi apa? Pewarta-pewarta firman Tuhan. Jadi banyak sekarang yang para mantan di dalam yang keluar kembali dan mereka sungguh-sungguh untuk belajar. Dan sekarang ini mereka juga sudah belajar berkhotbah. Sehingga otomatis pekerjaan saya juga berkurang. Jadi saya sudah tidak banyak melayani. Hanya kalau sekali-sekali saya diminta melayani, saya ikut. Ya. Jadi banyak anak-anak yang mantan di dalam. Mereka keluar, mereka berkembang, mereka bertumbuh di dalam firman. Dan mereka ikut melayani kita semua. Ya kan? Kemudian, ya kan di situ, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita percaya di dalam Alkitab dikatakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Betul kan? Dan kita ada Roh Kudus di dalam roh kita, ya, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan. Itu semua, ya kan, yang harus kita pahami, ya. Bahkan
Berikutnya di dalam Wahyu 2 ayat keempat dan kelima. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tahu kitab Wahyu ini ditulis untuk siapa? Ada yang pernah tahu, Bapak Ibu sekalian? Kitab Wahyu 2 ini ditulis pada waktu apa? Pada waktu di Efesus. Ya, di mana? Pada waktu jemaat di Efesus pada waktu itu terkenal setia, terkenal kuat, terkenal berani, terkenal semuanya terkenal. Jemaat yang paling bagus di Efesus. Tetapi mereka ditegur oleh Allah. Karena apa? Mereka melakukan semuanya itu, ritual itu. Mereka setia. Mereka berani. Tapi mereka kehilangan kasih. Makanya Allah menegurnya. Aku mencela engkau. Ya kan? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih mula-mula ditinggalkan. Jadi mereka sudah bentrok sendiri sesama jemaat di Efesus. Mereka sudah tidak saling mengasihi, makanya ditegur. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Dan Tuhan juga saking jengkelnya sampai dibilang begini, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jangan sampai kaki dian kita diambil oleh Allah. Karena kita tidak mengasihi. Jangan sampai itu terjadi dalam setiap hidup kita. Jangan sampai kaki dian kita itu diambil kembali. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah apa? Perintah kan? Siap gak kita melakukan kasih? Memberikan kasih kepada orang-orang sekitar. Siapkah? Kok gak ada yang amin? Ini lagi gimana? Lagi bengong atau lagi apa? Siapkah saudara-saudara untuk saling mengasihi? Iya, kan begitu ya. Seringkali kadang saya ini juga apa ya namanya? Saya ini kadang juga seringkali mengasihi, tapi saya tahu itu pasti saya mengasihi itu dalam bentuk memberikan uang atau apapun. Itu jelas-jelas itu sebetulnya dalam tanda kutip memanfaatkan saya, menipu saya, dalam tanda kutip ya. Tapi ya itu tadi, saya tetap mengasihi, gitu kan? Saya nggak tahu. Sebetulnya dalam hati saya juga jengkel. Kadang-kadang saya pernah waktu saya pelayanan di Menganti, di salah satu gereja di Menganti, ya kita pernah ya. Di lampu stopnya yang saya nggak tahu jalannya itu, yang arah ke Menganti, yang dari Citralem. Kami di situ ada lampu stop yang harus kami berhenti di situ. Kemudian habis itu kami didatengin orang, ketok-ketok kaca mobil saya. Mereka ketok, dia bilang apa namanya? Minta uang lah istilahnya. Saya tidak makan segala macam sambil nangis, muka sedih gitulah. Nah, ya, saya sebetulnya tahu gitu loh. Ini orang nggak benar. Tapi ya tak tahu saya punya hati ini gimana. Ya akhirnya saya kasih uang 10.000. 5.000 apa 10.000? 10. Saya kasih uang 10.000. Saya jelas-jelas tahu kalau ini pasti ada menipu karena saya bisa melihat dari raut mukanya. Tapi yang nggak tahu kenapa. Saya ada belas kasihan kepada dia kasih 10.000. Bagi kami 10.000 mungkin tidak terlalu besar ya, gitu kan? Tapi saya berikan. Nggak taunya setelah sampai di gereja, setelah selesai ibadah, ya toh kita ngobrol-ngobrol sama jemaat di sana sambil makan gitu kan. Biasanya kalau di Menganti itu
setelah selesai ibadah kami disiapin makan gitu. Kami makan sama semua jemaat. Nah ngobrol-ngobrol, dia bilang, wah itu loh, aku kemarin dibohongin sama orang. Loh iya ta, di mana? Ya persis di lampu stop yang saya ceritain. Yang saya tadi dimintain uang. Loh iya ta, saya bilang, loh iya, itu penipu. Loh saya tadi, saya tadi juga dimintain sama uang sama dia. Gitu. Tapi saya kasih uang terpaksa, bukan terpaksa sih. Akhirnya saya merasa kasihan, saya kasih uang 10.000. Ya kan? Katanya dia tidak bayar uang sekolah, anaknya kasihan. Sudah berapa bulan? 3 bulan kalau nggak salah, kemarin saya lupa ingat. 3 bulan, saya harus bayar uang sekolah, ini saya tidak ada apa segala macam. Ya udah, tak kasih uang 10.000. Loh saya juga begitu, dia bilang gitu lah. Ya ampun, kita senasib. Ya. Tapi itu yang terjadi. Ya kan? Kadang-kadang saya ini, makanya saya diingatkan sama yang mendamping saya sekarang ini. Gak usah, itu nipu. Ke siapa? Saya diingetin. Ya tapi kadang-kadang ya saya nurutin gitu, nurut. Tapi kadang saya nggak bisa, nggak tahu di sini nih, ya kayak mau kasih gitu loh, ya kan? Tapi ya berapa kali saya diingatkan, gitu. Malah saya diajarin sama dia, ya sama istri saya. Dia bilang begini, kasihan, gitu ya. Saya diomongin, tapi kasihan itu nggak bisa begitu. Kasihan itu ada hikmat juga, dia bilang gitu. Saya diingetin. Pakai hikmat, dia bilang, iya dalam hati saya iya juga sih. Itulah suami istri, saling mengingatkan ya. Ya, tapi kadang-kadang ya itulah tadi ya. Jadi yang pertama tadi adalah apa? Mengasihi adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, banyak orang di luar sana yang butuh kasih. Ya. Kasih itu bukan semata-mata uang, tapi semata-mata bentuk perhatian, tenaga, pikiran, ya, waktu itu juga bentuk kasih, ya, banyak. Nah yang kemudian kedua, ya kita cepat-cepat aja. Lalu bagaimana caranya kita menumbuhkan kasih? Ya, seringkali kan kita ini kadang-kadang kasih kita ini kan kurang ya, perlu pertumbuhan ya, gitu kan ya. Nah coba kita buka di 1 Korintus 13. Nah, ini ayat favorit. 1 Korintus 13 demikian dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sekali lagi ya, yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kasih itu yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Ya. Nah itu yang Tuhan ingatkan. Jadi kita harus ada pertumbuhan kasih yang harus kita lakukan. Dan itu harus dikejar loh. Harus dikejar loh kasih itu. Jadi itu harus ditumbuhkan ya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu. Demikian disebutkan. Ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk penubuat. Jadi kasih itu harus dikejar Bapak Ibu sekalian. Ya. Kasih itu harus dikejar. Dan dikatakan di sini, usahakanlah dirimu juga memperoleh karunia-karunia roh. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, karunia roh itu ada berapa? Ada yang bisa jawab? Tidak salah, ini karena kita bukan kelas. Ya, kalau kita kelas itu berbeda. Ini bukan kelas ya. Jadi iseng-iseng aja saya ngomong, kita punya di dalam Alkitab ada beberapa karunia roh. Di bawah 10 yang jelas. Ada yang ngomong 5, oke, ada yang ngomong berapa lagi? Enggak apa-apa, enggak salah. Salah enggak dapat apa? Salah benar enggak dinilai. Nah, kalau mahasiswa saya tak nilai. Ya. Ada yang ngomong 9. Ada yang ngomong berapa lagi? 7. Nah, yang benar yang mana? 5, 7 dan 9. Hah?
Tergantung. Kalau saya ngomong tergantung, yang jelas 5 bukan 5. Yang jelas itu 7 dan 9. Tapi tergantung saya harus ngomong yang di mana. Jadi, menurut kekristenan, menurut Kristen, karunia roh ada 9. Kalau saya berbicara sebagai orang Kristen. Tapi kalau saya berbicara sebagai orang Katolik, ada 7. Ya, di mana saya ngomong, di mana saya berada. Ya. Jadi karunia menurut kekristenan ada 9. Ya. Hikmat, pengetahuan, penyembuhan segala macam, nubuatan, ya, berbahasa roh, mengerti tentang macam roh dan segala macam, itu berjumlah 9. Ya. Jadi untuk memperoleh karunia itu syaratnya adalah apa? Kejar kasih itu. Dan usahakanlah, gitu kan? Jadi kita mengejar kasih yang supaya nanti kita bisa melakukan terhadap saudara kita. Ya. Kemudian usahakanlah kita memperoleh karunia roh. Di situ. Kan di situ disebutkan terutama karunia roh untuk bernubuat. Ya. Ngerti Bapak Ibu? Ya. Jelas? Apa perlu saya ulang? Enggak kan ya? Sudah jelas semua ya? Oke, yang ketiga. Saya enggak berlama-lama di situ. Saya mau yang ketiga. Di dalam mengasihi itu juga punya tantangan. Jadi enggak gampang orang mengasihi itu. Pasti ada setiap tantangan, ya. Nah, bagaimana kita mengatasi tantangan untuk mengasihi sesama kita? Nah, di sini dikatakan ya di dalam ya, di dalam 1 Yohanes 3:16 kita harus bisa apa? Merefleksikan kasih Allah yang ada pada kita. Ya, di dalam 1 Yohanes 3:16 dikatakan demikian, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini ekstrim. Ya, saya mau tanya sih, kita mau serahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita? Ini jujur nih, ngomong jujur. Mau menyerahkan nyawa kita? Mikir pasti. Termasuk saya juga mikir. Jujur saya ngomong. Tidak mudah. Tapi paling tidak dikatakan merefleksikan asli kasih Allah. Tapi kita dalam bentuk yang tidak terlalu ekstrim lah. Ya, tidak sampai kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Enggak sampai segitunya lah. Ya. Tapi paling tidak dalam bentuk lain. Ya. Kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan semuanya. Ya. Saya belum pernah sih diminta untuk menyerahkan nyawa saya seumur-umur. Tapi nggak tahu lagi. Kalau nanti saya diperhadapkan, kalau saya harus menyelamatkan orang yang saya kasihi, saya harus bisa menyelamatkan anak yang saya kasihi. Itu mungkin saya bisa berbeda. Ya. Kalau sekarang ini kan ada donor apa segala macam. Ya. Jadi saya pikir kalau saya meninggal nanti, kalau saya dipanggil Tuhan, apa yang saya bisa ada di dalam tubuh saya yang bisa dipakai? Masih ada orang yang mau, membutuhkan, boleh saya donor. Saya mau mendonorkan mata saya mau mendonorkan jantung saya mau mendonorkan ginjal saya. Pada saat saya nanti dipanggil Tuhan. Biarlah ada orang yang masih bisa diselamatkan. Apa yang saya pernah miliki. Ya. Kemudian berikutnya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 dan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam setiap kita. Ya. Mereka melihat
Yesus Kristus dan Allah itu bukan, kan dikatakan di sini, tidak pernah seorang pun melihat Allah. Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Ya, tetapi Allah bisa dilihat dari kita. Melalui apa? Keteladanan hidup kita. Melalui apa? Melalui kasih yang kita berikan kepada sesama. Itu menunjukkan bahwa Allah, seperti yang tadi saya katakan, Allah ada di dalam aku ada di dalam Allah. Jadi biarlah semuanya kasih yang kita berikan, yang kita salurkan kepada sesama kita, itu adalah bentuk Allah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi mereka tahu Allah dari apa? Keteladanan kita. Dari apa yang kita lakukan. Karena katanya banyak orang bilang kan kita ini orang Kristen, itu kan surat terbuka. Suratan terbuka. Semuanya orang bisa melihat kita. Betul kan? Membaca kita semuanya dari apa? Keteladanan kita, dari tingkah laku kita, dari karakter kita semuanya. Itu orang-orang melihat kita. Dan melalui kita dengan keteladanan, dengan karakter kita, itu mereka melihat Allah yang ada dalam diri kita. Ya. Kemudian berikutnya di dalam Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi di sini banyak sekali. Saya tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Ya. Kemudian yang berikutnya, tantangan yang harus kita lakukan. Berarti kita, tantangan itu, berarti kita harus mengejar kasih yang murni. Ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi, seperti yang tadi kita baca ya, di dalam 34 dan 35. Demikianlah semua orang tahu, jadi kamu adalah murid-muridku. Ya. Jadi kejarlah kasih. Kita jangan diam-diaman. Ya. Kita hanya seakan-akan tidak mau tahu. Ya. Seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, ya, berdoa untuk memiliki kasih yang besar. Jadi kalau kita sekarang ini masih agak ewo-ewo, agak susah-susah untuk mengasihi orang, berdoalah untuk minta supaya Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada kita semua. Ya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3 sampai dengan 3, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Kemudian ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi dalam kesimpulan di dalam ketiga ayat ini, kasih itu yang paling besar. Kalau kita semuanya melakukan tanpa kasih, kita ini sia-sia. Karena seringkali kita ini melakukan sesuatu karena ada pamrih. Betul tidak? Kita menyumbang orang, pasti ada pamrih. Jangankan kita tulus memberikan persembahan kan? Ya kan? Contohnya satu. Ya, istri saya kalau mau ngasih sesuatu, ada orangnya, saksinya. Ya. Dia bilang, ini kasihkan ke situ, tapi jangan pakai namaku. Dia bilang gitu pesennya. Jangan sebut ini dari aku. Lah aku bilang, harus pakai dari siapa? Enggak tahu pokoknya. Kasih. Sudah, kasih aja. Bilang dari siapa? Loh aku bilang, ya kadang saya nggak bisa ngomong. Ya karena saya ditanya nanti, ini dari siapa? Masa daripada orang lain, padahal orang lain itu enggak ngasih. Kan bingung juga saya. Ya.
Jadi kadang-kadang suatu saat ya saya ngomong, ini dari Mama Yosefa. Oh ini dari Ci Yosefa. Ya terpaksa. Gitu loh. Tapi kalau sudah begitu dia marah-marah sama saya. Apa yang diomongin? Sudah diomongin tak boleh gitu ya. Tapi itu tadi. Kita mengasihi, memberikan sesuatu. Itu tanpa pamrih. Ya. Karena Allah bagi kami, kalau Allah sudah memberkati kami, kemudian kami menyalurkan berkat yang diberikan kepada kami kepada orang, ya itu berarti Allah, berkat dari Allah, bukan dari kami. Kami hanya cuman menyalurkan. Kami hanya kepanjangan tangan dari Allah. Jadi kenapa kami harus pamrih? Kenapa kami harus minta sesuatu imbalan? Seringkali kita ini kadang di gereja-gereja besar ya juga parah. Ya, benar parah. Saya tidak sebut gerejanya. Ya, tapi ada. Mereka memberikan donasi kepada gerejanya dengan maksud apa? Untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk supaya dihormati, untuk supaya disegani. Untuk supaya apa? Diberikan posisi. Itu banyak. Banyak. Di gereja-gereja besar. Mereka mencari nama. Dengan apa? Donasi. Jadi mereka memberikan sesuatu itu dengan ada maksud. Nah makanya dikatakan sini, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku, ya, dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih yang tulus, tidak ada faedahnya bagiku. Allah tahu apa yang ada dalam diri kita, apa yang menjadi maksud dalam diri kita. Dari itu Allah bisa menolak. Oh Roni, kasih ini. Oh kamu punya maksud lain. Ya sudah. Ditolak. Jadi janganlah kita punya maksud tersembunyi di balik pemberian yang kita berikan. Ya. Berikutnya, kita cepat-cepat aja. Jadi semuanya kalau kita sudah minta itu semua, berarti harus ada apa? Yang ini, ya. Supaya kita bisa mengasihi adalah apa? Praktek. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, tapi kalau tidak dipraktekkan, ya sama aja bohong. Ya kita praktek. Ya kan dikatakan di dalam 1 Korintus 16, 13 sampai 14, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai lelaki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, di sini dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Jadi kita ini harus mempraktekkan, karena kita tahu seringkali kita ini mengasihi itu susah. Kalau tapi kasih yang sudah kita terima dari Allah, kalau hanya cuma diterima tapi tidak diberikan, ya kan, tidak disalurkan juga percuma. Tetapi kadang juga kita menyalurkan kasih itu juga ada resiko. Makanya dikatakan di sini, berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman. Seringkali kadang kita ini memberikan sesuatu, mengasihi sesuatu, mengasihi seseorang, seringkali kan banyak orang yang punya pendapat beda. Betul nggak? Seringkali kan kasih kita yang tulus, tapi disikapi dengan berbeda. Berarti ada resiko. Betul kan? Benar nggak? Seringkali kita memberikan ketulusan. Ya sudahlah. Misalnya siapa? Ya kita bantu. Kita bantu dalam materi misalnya. Lalu Bapak boleh tahu Pak? Bapak siapa? Petrus. Pak Petrus. Pak Petrus mungkin mana nggak bisa gini. Ah Roni, paling ngasih aku duit itu maksudnya ada maksudnya. Berapa kali kita mendengar seperti itu? Ya, berapa kali seperti itu? Ya, maaf kalau kita ngomong kejadian di Poso. Berapa banyak orang Kristen kadang juga membantu orang Muslim. Tapi mereka bersikap beda. Oh ini ada apa? Ya, berapa banyak juga kita orang-orang Kristen memberikan sesuatu kepada saudara kita yang beragama lain. Berapa banyak tanaman mereka? Oh, kristenisasi. Betul tak? Seringkali. Jadi ada risiko kita memang ngasih, tapi tetap harus dipraktekkan. Ya, tetap harus praktek. Makanya dikatakan lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih.
Jadi segala resiko itu ada, tapi yang penting kita melakukan dengan tulus, kasih agape. Yang lain no reckon. Ya kan? No reckon. Dan di dalam Amsal 27 ayat kelima, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kalau saya ini di dalam perusahaan saya, kalau ada anak staf saya yang salah, ya saya tanggung tegur. Tapi teguran saya itu dengan teguran yang mendidik. Bukan ngomong ngomong kebun binatang. Berapa banyak kadang-kadang pemimpin perusahaan itu keluarnya itu ngomongnya itu kebun binatang. Ya, enggak kan? Jadi di tempat saya di pekerjaan, ya, kalau saya menegur itu menegur dengan bersifat mendidik. Pernah kenal Herman? Pernah, yang sama-sama mantan dulu dia keluar, kemudian saya pekerjakan dia sebagai salesman. Tapi dia sekarang sudah keluar, ya, sama. Coba kalau mau tanya Herman, itu dia saksi mata di mana saya memimpin sebuah perusahaan. Saya nggak pernah marah. Dan mereka melakukannya itu, biarpun saya tidak di kantor, mereka tetap melakukan pekerjaannya. Karena berapa banyak orang-orang, karena bosnya jahat, bosnya suka terlalu ngomongnya sekebun binatang, gitu kan. Jadi sehingga akhirnya dia balas dendam. Kalau bosnya nggak ada, dia nggak mau kerja. Berapa banyak? Ayo kita kadang-kadang kan gitu ya. Bapak no enak, bosin dono, wis aku gak kerja. Nah, ya Bu ya, kan begitu. Ya, jadi begitu ya banyak. Nah, terakhir, ya sudah 6:30. Jadi terakhir, kenapa sih kita harus melakukan semuanya itu? Kenapa? Kita harus mengasihi. Ya. Multimedia, di sini ada di dalam Alkitabnya ada, di dalam laptopnya ada Alkitab. Coba buka di 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 4. Ayat yang ke-6 kalau tidak salah. Ini yang terakhir. Bisa ditampilkan kalau sudah ketemu. Ya. Terus ke-6 kalau nggak salah. Ini ke-6. Berikutnya. Terus lagi. Ayat berikutnya. Nah. Ya. Jadi ayat yang ke-8 ini ya. Jadi saya agak sedikit meleset. Jadi dikatakan di sini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi semua apa yang diajarkan di dalam Alkitab itu semuanya bicara tentang kasih. Bagaimana Allah menciptakan manusia dan dia sudah berdosa, kemudian tapi Allah tidak menarik firman-Nya karena firman-Nya adalah ya dan amin. Dia tetap, tapi dia menubuatkan sang juru selamat, Yesus Kristus. Itu adalah bentuk apa? Kasih. Allah mengasihi kita semua. Dari apa yang kita terima, apa yang diajarkan oleh para rasul, para murid, para bapak-bapak gereja, itu semuanya bicara tentang kasih. Karena apa? Kita tahu. Dikatakan di sini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mengasihi, ya kita tidak akan mengenal Allah. Allah kita, Allah yang penuh kasih. Karena apa? Allah bukan punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di sini malam ini, ya, ingatlah. Kalau kita mau menjadi seorang Kristen yang baik, berarti kita harus bisa mengasihi. Percuma kalau kita jadi pengikut Kristus, kita jadi orang Kristen, ya, tapi kita tidak punya kasih. Kita tidak mau melakukan kasih
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Percuma, enggak usah jadi orang Kristen, enggak apa-apa. Ya. Kita harus lakukan itu semua. Kita harus bisa mengasihi. Karena Allah sudah mengasihi kita semua. Ya. Bapak, Ibu sekalian, siap untuk saling mengasihi? Siap untuk mengasihi sesama kita? Amin. Tuhan memberkati. Yuk mari kita berdoa terlebih. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Tapi kami percaya firman yang telah Engkau tabur melalui hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu tetap akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengingatkan kepada kami Tuhan akan kasih agape, kasih yang tulus tanpa embel apapun di balik semua kasih itu Tuhan. Biarlah Tuhan, karena Engkau adalah kasih, maka biarlah kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu bisa mengaplikasikan kasih yang daripada Engkau kepada orang-orang di sekitar kami, terutama di keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami, bahkan masyarakat di sekitar kami. Biarlah Allah yang ada di dalam diri kami itu teraplikasikan melalui kasih yang telah kami berikan atau yang akan kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Terima kasih atas nasihat-Mu, teguran-Mu. Biarlah semuanya Tuhan tidak membuat hati kami menjadi kecil, tidak membuat hati kami menjadi takut, tapi melalui firman-Mu Engkau meneguhkan kami, menguatkan setiap kami, dan Engkau memberikan kelegaan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.